Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa tauhid. Asyhadu an la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan rasul khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini untuk sedikit kita belajar terkait dengan keindahan dalam hidup ini yang tertata rapi dalam tuntunan agama. Saudaraku sekalian, agama Islam menuntun pada kita, jangan kita menjadi orang yang suka merusak sumber daya alam. Orang mufsidin. Kita terkadang tidak mau suka bertanam, tetapi malah suka menebang pohon, menebang tanaman. Atau kadang-kadang tidak menebang tanaman, tapi maaf, kadang-kadang kita secara tidak sadar tangan kita dalam bahasa Jawa sok ngradil, membawa alat lewat pinggir jalan. Tahu-tahu senjata yang kita miliki, entah itu sabit atau apa, kita bacok-bacokkan pada tanaman yang ada. Untuk membawa sesuatu, masangnya, kemudian tanaman di pinggir jalan diperkosa untuk dipaku, ditebang dan sebagainya. Atau kita di lingkungan rumah kita ini tidak suka bertanam. Sementara Rasulullah itu mengajar pada kita, kalau kita punya tanaman dan itu berbuah, maka apabila pemiliknya itu tidak bisa memanen lantaran buahnya dimakan binatang atau diambil oleh orang lain, itu sudah bernilai sedekah. Kalau tidak berbuah tapi tanaman kita itu berdaun, kita juga sedekah. Kita tahu Allah menciptakan jagat raya seisinya sudah sempurna. Ada tanaman yang berdaun hijau, itu apabila kena sinar matahari dia berasimilasi dan mengeluarkan oksigen, udara yang sangat kita butuhkan. Pernah mendengar kisah? Ada seorang tua yang sekian bulan dia dirawat di rumah sakit, dia itu harus membayar oksigen yang dia gunakan sekian ratus juta. Nah, waktu ketemu dokter untuk bayar itu, si orang tua tersebut malah menangis. Dokternya juga menangis. Kenapa dokter itu melihat orang tua swasta itu harus membayar sekian? Setelah diberitahukan itu, kemudian orang tua menangis. Kenapa kok menangis? Saya sudah usia hampir 85 tahun, selama ini menghirup udara oksigen tidak pernah bayar. Sementara saya di sini sekian bulan saja harus bayar sekian ratus juta. Betapa bodohnya saya, kata orang tua itu. Rasa syukur saya kepada Allah yang memberikan semuanya yang dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan langsung maupun tidak langsung telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tuntunan Islam mengajarkan jangan kalian menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sementara Al-Quran menyatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan di langit, di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia. Liudzuqahum ba'dalladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Atas perbuatan manusia tersebut diberikan sedikit bencana agar kalian menjadi sadar. La'allahum yarji'un, diberikan bencana itu dengan maksud Allah itu agar kalian kembali kepada jalan yang benar. Jadi saudaraku sekalian, kalau sekarang sering terjadi banjir, jangan pernah menyalahkan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk itu menyatakan Allah itu menurunkan air hujan di muka bumi ini sudah ada takarannya. Orang yang beriman tidak akan pernah menyalahkan kenapa terjadi banjir. Demikian juga orang beriman tidak akan pernah menyalahkan kenapa kalau musim kemarau terjadi kekeringan. Sehingga banjir terjadi merusak alam dalam musim penghujan, dan kekeringan membuat orang paceklik karena musim kemarau sulit mendapatkan air bersih. Nah, ini terjadi kerusakan. Karena siapa? Bima kasabat aidinas. Karena
perbuatan tangan manusia. Saudara, panjenengan bisa melihat sekitar saya. Saya suka bertanam. Ada tanaman bunga-bunga yang menghasilkan oksigen. Warnanya macam-macam, subhanallah. Bagaimana Allah bisa menciptakan bunga dengan warna merah dan bercak-bercak yang macam-macam. Ada tanaman kebutuhan dapur, ada cabai, ada terong, ada macam-macam. Dari sedikit tempat ada tanaman buah-buahan. Saya punya tanaman sirsat ada, tanaman mangga ada, tanaman kates ada. Dan itu umpama saya tidak memanen, dimakan codot, sedekah kalau saya ikhlas. Kadang di sini ada anak-anak yang kos itu dari luar Jawa mengambil cabai di pinggir jalan, mengambil banyak tanaman ini. Saya ikhlas menjadi sedekah saya. Nah, itu kalau kita suka bertanam di keluarga, jangan sampai kita mengatakan tidak ada tempat untuk bertanam. Ingat saudara sekalian, kita bisa langsung menanam di tanah langsung, atau kalau ada banyak tanah pakai pot. Saya banyak pot, hampir semuanya pot ini banyak ya. Tapi yang tanah langsung itu ada 1-2. Kalau tidak ada itu, yang ada gantungan tanaman yang digantung, pot gantung ada. Sama-sama memberikan oksigen. Selain itu, nilai keindahannya. Ada bunga anggrek saya, macam-macam warnanya. Ada aglonema, juga macam-macam warnanya di daunnya. Ada juga tanam itu, ada cabai, ada macam-macam, masya Allah ya. Tidak bisa saya sebutkan, bermanfaat untuk keindahan, untuk rumah tangga, untuk dapur, dan untuk semuanya bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan panjenengan bisa menirukan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.